Iya. PPR itu terjun ke sekolah. Iya, cuma di sekolah masing-masing, Prof. Oh, sekolah masing-masing. Jadi harus ada diskusinya gitu. Nanti ada diskusi juga. Nanti Prof juga masuk ketika kita ngajar. Nanti ada momen itu, Prof. Kapan itu? Di jadwal sinkronus dan asinkronus, Prof. Jadwalnya sudah di-share oleh ketua. Oh, iya. Nggak apa-apa ditayangkan aja hari ini. Mana Johnnya belum masuk, John? Ini apa? Ricky di mana? Saya di sekolah, Prof. Sekolahnya di mana? Di SMP 30 Bekasi, Prof. Oh, di Bekasi. Ya, dari UNJ deket ya. Kemudian Muhammad Iqbal. Ya, Prof. Saya di SMP 1 Banjaran, Kabupaten Bandung. Oh, Banjaran ya. Ya. Terus Dik-Dik. Ya, Prof. Dari Purwakarta, Prof. SMP Negeri 1 Cibatu. Cibatu Purwakarta ya. Oke. Mana tuh John deh, 3 lagi. Sudah saya kabarin, Prof, di grup. Oh. Ya. Ini Helmi Nugraha udah masuk. Helmi Sugara, Pak Prof. Di mana? Di Ya, SMP mana, Helmi? Cianjur, Prof. Oh, Cianjur. John yang di Bandung ya? John Indramayu. Indramayu. Ya. Tinggal 1 orang ya? Iya, Pak Prof. Ayo John, 1 orang lagi John. John, siapa seorang lagi? Siap, saya coba hubungi, Pak. Lagi saya langsung kontak, biar langsung masuk. Ini yang bagus Muhammad Iqbal, sepertinya ini sekolahnya mewah ya. Itu background, Prof. Ini saya lagi di rumah, Prof. Pak Prof. Ya. Sekarang model itu ya. Ricky, Dik-Dik. Kayak ini dari ini model baru, Pak Prof ya kayaknya. Apa tuh? Rambutnya kayak Pak Prof ini. Kelihatan baru ya, baru sejam yang lalu. Oh, pantesan itu. Asal makin muda Pak Prof ya. Wah, baru 42 tahun. Aduh. Benar, Prof. Dari pertama ketemu, Prof, tahun 2000 dengan Prof, perasaan awet muda, Prof. Tahun 2000 acara apa di mana? Saya kan kuliah di PKUP, Prof. Angkatannya iya. Pak Ahmad Hamidi, Pak Teten. Oh ya, Satu angkatan.
2000 mas saya masih dekan waktu itu Ya, ya. Prof lagi dekan waktu itu. Ya, 2039 tahun. Seneng banget Prof bisa ketemu walaupun cuman di tetap maya. Oh ya, ini yang bareng kelas John siapa aja sekarang yang berenam itu? Hanya John aja. Pak Ya. John, Siap, gimana Pak? yang kelompok berapa tempo hari itu? Kelompok yang kuliah itu? Helmi sama saya, Prof. Oh, Riki, iya. Pak Helmi sama Pak Helmi John. juga ikut ya? Iya. Oke, Riki, Ada. oke. Kalau kemarin siapa yang dengan saya yang komprehensif ya? Itu kelompok A itu tuh Prof. Kelompok 1. Ganti-ganti ya pokoknya ya. Iya. Udah mau- Pak Jimmy lagi mencoba untuk masuk Prof. Ya. Jangan lupa pertama harus dipoto katanya ya. Betul, siap. Tapi kalau udah lengkap ya, Pak Adang udah ada nih. Siap, Prof. Ya. Lagi OTW nih. Lagi di mobil. Siap monitor, Prof. Siap. Siap, Prof. Pak Riki mohon dikondisikan untuk rekaman dan chapternya ya. Saya menggunakan handphone dulu nih. Laptopnya lagi mendadak update. Pak Riki, saya Pak Iqbal. Coba juga buat nge-backup aja, buat nge-backup takutnya ini. Ini Mas, Ya. ini saya sudah ngerekam, tapi ini pas saya buka-buka aplikasi mungkin kerekam juga kayak. Ya, siap Pak Iqbal. Biar ini aja, biar buat backup khawatir satunya ini kan. Ya Pak John, saya juga insya Allah udah nge-backup ini. Siap, terima kasih banyak semuanya. Tinggal satu lagi, Prof. Ini Pak Jimny kalau nggak salah ya, Pak Iqbal ya. Pak Tadi Jimmy sudah saya kontak. dari Pangandaran kok. Dari Pangandarannya. Sudah saya kontak, beliau izin untuk bergabung terlebih dahulu tadi. Mau masuk segera. Ya, sok. Ditunggu biar tidak ada yang ketinggalan ya. Biar lengkapnya, Bro. Atau kita mulai saja ya. Siap. Kita tentang PPL apa? Ya, jadi gini. Pertama, sekarang cerita tentang kondisi sekolah. Ya, Pak Riki, Pak Iqbal, Pak Helmi, Pak Dik, nanti Pak John, satu lagi nanti belakangan ya. Iya. Prinsip cerita dulu, kemudian Pak John menginformasikan apa yang menjadi agenda pertemuan sekarang dan berikutnya gitu ya. Setelah itu kita diskusi mau seperti apa gitu ya. Gitu. Sampai nunggu siapa? Perempuan satu lagi? Pak Jimmy. Pak Jimmy. Oh ya. Pak Jimmy. Yuk kita mulai aja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Agenda PPL untuk apa sekarang? Sekarang pengantar PPL. PPL ya, dimulai. Ya. Sekarang silahkan cerita. Saya ingin dengar cerita semua yang 6 orang ini terkait dengan kondisi aktual di sekolah masing-masing ya. Ya, khususnya proses termasuk juga sistem yang mendukung. Persilakan, mungkin mulai dari Pak Riki, kemudian Pak Iqbal, Pak Helmi, Pak John, dan Pak Dik ya. Itu ya, mulai ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame nggak John di Pak John? Rame nggak? Saya. Aman Pak. Aman. Oh, aman. Selamat siang Pak Prof Amung, Pak Adang. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Saya akan memaparkan latar belakang mungkin ya sekolah saya. Saya mengajar di SMP Negeri 30 Kota Bekasi, Prof. Dari mulai 2004 sampai sekarang. Dari mulai 2004 sampai 2010 itu sekolah masih 4 lokal.
Dan sampai sekarang pun kalau saya ngikutin kuliah sama Prof itu luas tanah untuk sekolah itu nggak cukup Prof. Jadi di kita muridnya hampir ada 1.000 orang, 1.000 orang, terus guru olahraganya ada 3. Jadi kalau saya gambarkan lapangan di sekolah saya itu seukuran lapangan basket aja Prof. Apalagi guru-guru bawa mobil tuh masuk. Wah itu dah sarananya benar-benar kita tuh dituntut untuk kreatif. Terus permasalahan yang saya ambil untuk di PPL ini, saya mengambil di senam lantai, mengambil materi motivasi dan kepercayaan diri anak-anak, terutama di anak-anak sebagian anak perempuan, Prof. Jadi kalau saya pantau dari saya mulai mengajar itu sampai sekarang itu menjadi kendala gitu untuk di senam, khususnya di putri itu lumayan agak sulit gitu. Makanya kenapa saya ambil materi di senam lantai. Mungkin itu saja Prof yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki. Penjelasan sekilas, tapi kita sudah bisa gambarkan ya kondisi sekolah 1.000 siswa hanya ada sekitar lapangan basket ya, dan itu bisa dipakai untuk kepentingan yang lain-lain. Apakah satu kondisi itu berbarengan antara kelas 1, 2, 3 dipakai? Ada di dua ada di 3 hari itu kita berbarengan Prof. Di 3 hari itu di Senin, Rabu, dan Kamis itu kita bareng nih. 3 guru gitu langsung keluar. 3 guru jadi kita langsung keluar. mensiasatinya ya, yang satu ke materi bola besar, yang satu ke senam lantai, yang satu lagi ke permainan bola kecil, tenis meja. Jadi kita ya mengaturnya seperti itu Prof. Ya. Tidak mudah ya. Ya, tidak mudah. Jadi ya nanti kita diskusi lah ya. Sekarang silahkan lanjutkan dengan Pak Iqbal. Pak Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. mengajar Prof di SMP 1 Banjaran dengan murid sekitar 1.400 lebih dan tidak memiliki lapangan. Ois. Yang ada hanya tempat ya sebut parkir lah. Jadi sekolahnya itu pinggir jalan, kemudian jadi mobil guru masuk di dalam, kemudian kan ya kendaraan, kemudian upacara pun di situ. Kalau upacara hari Senin guru tidak boleh membawa kendaraan, jadi simpan di mana saja yang kira-kira bisa disimpan gitu. Karena kan jauh-jauh juga guru-gurunya juga. Jadi kemudian guru olahraga PNS-nya 3 orang dan honorer 1 orang. Saya mengajar dari hari Senin sampai Sabtu. Karena kelas 9 dan 8 itu pagi-pagi dan kelas 7-nya itu siang hari. Jadi sampai sore. Nah, untuk kegiatan pembelajaran olahraga pendidikan jasmani ini ya kita memanfaatkan lahan yang ada. Jadi janjian dulu dengan guru yang lain mau praktek apa, takutnya bentrok gitu karena ya lapangannya nggak ada gitu. Kemudian masalah yang diambil sekarang adalah latar belakangnya dari masa pandemi, sehingga anak kena sering ya begadang, kemudian ya sering pegang gadget, kemudian akhirnya jadi malas berolahraga dan akhirnya aktivitas kebugarannya menurun, untuk kebugaran jasmaninya menurun. Nah itu menjadi yang pertama yang saya ambil masalahnya. Yang kedua dalam pembelajaran bola voli, terutama yang peserta didik perempuan itu untuk kesulitan belajar dalam mengontrol bola. Mungkin itu Prof yang bisa saya sampaikan.
ada ruangan seperti hall gitu, punya nggak? Tidak punya, Prof. Kita kelas semua full isi. Oh, Pak Riki juga punya ruangan untuk kegiatan aktivitas jasmani olahraga? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Prof. Nggak punya. Hebat ya, kalau itu dia sampaikan ke presiden, kemudian presiden ngomong panggil menteri pendidikan, menteri dia gitu ya. Jarang kita yang berpikir di situ ya. Jadi sekolah saya tuh ini, Prof, disebut sekolah favorit, tapi fasilitas yang sangat minim. Jadi Gitu. antusias masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah ini, saya ini ya cukup besar gitu. Tetapi ya itu tidak diimbangi dengan fasilitas. Malah saya sampai pendaftaran aja sampai ribuan, Prof. Dipotongnya itu hampir ya setengahnya mungkin. Gila. Cuman ya gitu, fasilitasnya tidak gitu. Itu tidak mungkin dikembangkan lagi ya, ada Nah, sekarang itu ada ini, nanti. Prof, apa rencana udah mengusulkan ke pemerintahan, ke kabupaten, tapi udah lama, tapi belum direalisasikan agar pindah. Karena ya gitu, mungkin posisi pindahnya itu mungkin tidak strategis, mungkin itu ya. Ya nggak tahu, tapi belum dibangun-bangun juga, katanya udah pengukuran, tapi ya belum, nggak tahu kapan lah. Tapi ini udah panjang gitu. Oke, ya. Jadi kalau satu orang itu 2 meter persegi, ya berarti ruang publik itu kalau 1.400 harus berapa tuh? 2 meter persegi 1.400 kali 2. 28. Berarti harus ada 2.800. Kalau 2.800 itu berarti sama dengan 4 kali 50 ya. Minimal ya 2 luas 2.800. Dia ukuran di luar itu minimal ruang bagi anak-anak, ruang publik ya, ruang terbuka itu 2 meter persegi. Kalau ada 1.400 berarti harus ada 2.800. 2.800 itu sama dengan 40 kali berapa coba? 40 kali 50. 40 kali 5, 20 ya. Iya. 40 kali 6 kali 7 lah. 40 kali 70 meter harusnya ada ruang itu. Ya 40 kali 70 meter lumayan kan? Kalau 40 itu 2 lapangan basket kan? Iya, 40 kali 60 ya. Nah, itu bisa basket, bisa voli, bisa itu. Nah, kita harus memikirkan hal tersebut menjadi pemahaman seorang pengambilan keputusan di tingkat atas. Tapi cara memaknainya, pendidikan jasmani dan olahraga itu adalah instrumen untuk membekali anak agar dia punya kesempatan untuk hidup masa yang akan datang yang yang terbuka gitu ya, yang responsibel, yang attitude-nya, yang segala macam ketahanan fisik, tidak semata-mata dalam perspektif mikro hanya kebugaran gitu ya. Toh kan bisa di luar jam pelajaran kalau itu gitu ya. Tapi proses interaksi antara guru siswa dan di antara siswa yang didesain oleh seorang guru memberikan bekal yang kuat ya, melalui pendidikan jasmani itu ada bekal yang kuat. Nah, itu yang harus dieksplorasi pada para pengambil keputusan sehingga sekolah yang terstandarisasi dengan baik itu satu diantaranya fasilitas terbukanya itu adalah 2 meter persegi per siswa. Itu bagus cara berpikirnya gitu ya. Cara berpikir perjuangannya harus di wilayah itu. Jangan begini, wah butuh lapangan basket kan atlet, anak kita banyak gitu kan. Tidak begitu. Tapi bagaimana layanan pendidikan berupa pendidikan jasmani dan olahraga itu memberikan bekal yang kuat untuk
dia berkembang dalam perspektif yang luas gitu ya, bahwa proses pembelajaran pendidikan jasmani itu akan memberikan bekal di samping physical health, physical skill, kognitif, afektif gitu kan. Tempo hari kalau tidak salah sudah sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak tahu terkait itu ya, John. Ya, tempo hari yang tulisan si Bailey ya. Nah, itu butuh jadi ruang-ruang. Nah, kalau sudah punya ruang 2 kali 70, 20 kali 70, 20 kali 70, itu kan sama dengan 4 kali 70, 4 kali 7, 28 kan? 4 kali 70, 28. Tuh. Kalau 1.400. Kalau 1.000 ya cukup 40 kali 50. Kalau 2.000, 1.000 kalau cocok dengan siswa 1.000 cocok dengan 2.000 meter persegi. Jadi jumlah anak itu harus difasilitasi ruang terbuka. Nah itu bagus. Cara berpikirnya di sana. Ya, oke. Ini baru respon dari kasus yang ada. Saya ngundang dengan hormat Bapak Helmi Sugara sekarang. Silakan Pak Helmi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Prof sudah memberikan saya waktu dan ruangan untuk berbicara masalah kondisi atau tempat saya mengabdi atau tempat saya memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peserta didik barangkali ya. Saya tinggal di Cianjur Pak Prof ya. Lokasinya tempat saya mengajar itu dekat dengan gunung. Dekat dengan Gunung Gede. Ya. Kalau di sini disebut berarti wilayah perkampungan. Kalau di bahasa Indonesia berarti wilayah pinggiran ya, Pak Prof ya. Ya. Mungkin di sekolah saya mengenai sarana yang termasuk dalam 8 sarana pendidikan, yaitu kayaknya kan ada standar sarana dan prasarana ya di sana ya. Nah. Mungkin di saya dengan jumlah siswa kurang lebih 600 dari mulai kelas 7 sampai kelas 9 mengenai sarana dan prasarana lapangan, kayaknya mungkin di sini nggak ada lapangan, Pak Prof. Ada juga lapangan tanah. Nggak ada, mungkin ada di sini di depannya lapangan buat upacara, yaitu lapangan yang dipasang dengan paving block juga gitu. Jadi saya kalau di sini mengenai pembelajaran, khususnya pembelajaran olahraga, saya di sini kebanyakannya memodifikasi permainan. Soalnya kalau kalau yang disebut lapangan itu harus ada ukuran sesuai standar katanya. Soalnya kan banyak di pinggiran jalan kan, misalnya ada Alfamart. Di sana misalkan kalau hari-hari tertentu, misalkan ada Car Free Day, ataupun ada acara apa kan, biasanya orang suka pakai buat senam, buat bermain. Tapi ada orang yang bilang, mungkin para ahli, itu bukan lapangan, tapi itu tempat parkir katanya. Itu bukan lapangan. Yang namanya lapangan itu katanya seperti stadion. Itu yang berarti yang memenuhi standar katanya. Kalau di sekolah saya kira ya Pak Prof ya mengenai sarana dan prasarana untuk peserta didik belajar pendidikan jasmani olahraga kesehatan khususnya, saya di sini kebanyakan memodifikasi mulai dari permainan bola basket, permainan bola kecil, sedang untuk permainan kebugaran juga dan senam lantai. Saya tidak mempunyai matras, tidak mempunyai apapun di sini karena di sini sekolah saya areanya belum dibenteng ke belakangnya, belum ada pemagaran ke belakangnya, makanya di sini barang-barang sering banyak yang hilang. Nah, di sini kan bukan berarti ranah saya mengenai keamanan gitu ya. Sekolah bukan berarti ranah seorang guru di sini mungkin ya kalau malam hari Pak Prof ya. Makanya kalau di sini mengenai alat-alat seperti dari atletik juga mungkin saya mempunyai cuman peluru 2 dengan jumlah siswa 600,
lembing cuman 3, cakram habis karena usia. Terus lah mengenai bola besar, bola voli di sini nggak ada. Paling dengan memakai bola karet juga, yang tujuannya untuk anak bermain biar senang, dan nantinya mungkin dengan peraturan dimodifikasi menjadikan permainan bola voli mini juga gitu. Mengenai bola basket di sekolah saya cuman ada 2, yang satu udah gembos, yang satu masih dikatakan ya cukup lumayan lah gitu. Barangkali saya juga di sini ke pemerintah juga atau ke kepala sekolah, Bu, mengenai sarana dan prasarana, bagaimana peserta didik mau berkembang, bagaimana siswa ke sekolah sini, minat siswa untuk belajar ke sekolah ini antusias, mungkin kesatunya kata saya dilihat dulu sarana dan prasarananya untuk menjadikan magnet daya tarik bagi peserta didik. Mungkin orang tua juga kalau misalkan lihat sarana dan prasarananya begitu, wah yang tadi kata Pak Prof, wah Pak Iqbal itu kayaknya sekolahnya wah ya megah gitu. Tapi kan kalau mungkin orang tua juga melihat kalau misalkan sarana prasarananya memadai, sarana prasarananya bagus, mungkin orang tua dan peserta didik juga mungkin antusias untuk mensekolahkan sekolah di tempat saya mengajar, khususnya di SMP Negeri 3 Cugenang gitu. Makanya dari sekarang mungkin ya Pak Prof ya, untuk nanti juga saya mengenai yang akan saya praktikan, yaitu tentang mengenai permainan bola basket yaitu dan permainan bola besar. Makanya saya di sini tuh menyesuaikan dengan sarana yang ada Pak Prof ya. Gitu. Mungkin ya perkenalan dari saya mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan, mohon maaf apabila ada pemikiran yang dari saya tidak terukir, mohon dimaafkan gitu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebetulnya ada 2 konsep pemikiran. Ya, kita ini dijajah sama Belanda. Ada teori Anglo-Saxon ya. Nah, fasilitas olahraga itu ada yang integrate di dalam sekolah sesuai dengan kepentingan sekolah masing-masing. Ada juga pemerintah menyiapkan di luar sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Nah, contoh ya, ada yang sudah pernah ke Gelora Sapalua? Gelora Saparua, Dik kali sudah Tuh. Pak. Nah, Iqbal kali udah. Gelora Saparua itu Sudah lama Pak, 39 tahun yang lalu. untuk sekolah-sekolah di situ, ya. Nah, itu karena kita dijajah sama Belanda masa silam itu arahnya, ya, termasuk sentrum juga di situ untuk memfasilitasi anak-anak renang. Nah, sekarang sentrum tidak ada, oke lah itu sentrum miliknya swasta ya. Tapi sedih kita terkait Gelora Saparua, ya. Apa yang sedih kan itu lapangan tengahnya dipakai untuk sepatu roda kan, dalam rangka PON. Nah, ini tidak paham sejarah masa silam. Itu adalah kebijakan yang keliru. Jadi fasilitas olahraga itu menjadi eksklusif, ya. Dulu bahkan Bapak pernah kuliah atletik itu zaman ini sama Pak Yoyo di situ kuliah. Ya. Kemudian ingat nggak di gazebo itu di bagian atas itu adalah lapangan tenis. Bapak sering menikmati pertandingan tenis tahun 90-an. Sekarang sudah tidak ada kan, sudah jadi hotel. Nah, itu padahal sebetulnya itu adalah fasilitas untuk memberikan kepada berbagai sekolah yang dekat di situ, sehingga itu untuk dimanfaatkan untuk pendidikan jasmani. Dulu ada senam gesat di situ ya. Nah, sekarang ada. Nah, itu kelemahannya kalau tidak terintegrasi di dalam sekolah. Nah, bagaimana mensiasati kalau untuk kepentingan pembelajaran saya setuju. Seperti Pak Helmi tadi mengungkapkan
ya memodifikasi bagaimana supaya pembelajaran berlangsung dengan baik, ya dimodifikasi baik alatnya. Ya. Tapi ada sebetulnya yang bisa dilakukan oleh kita, tapi kita harus paham politik, bukan berarti kita harus terjun ke dalam politik. Ya, tapi kita harus paham politik, demokrasi, sistem politik. Siapa sih bupatinya di tempat siapa ini? Pak Helmi itu. Nah, Anda semua harus membangun kekuatan. Bagaimana bangun kekuatan? Ngumpul guru-guru olahraga itu. Ormas ya. Dengan PGRI, dialog secara politik dengan calon bupati gitu ya, bukan mendukung bupati, tapi kami ini Pak melayani kepentingan anak dalam UAS ya, mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Apalagi kalau konsepnya yang dikembangkan di Inggris ya. Nanti kita lihat. Ada nanti langkahnya ya, ke Bapak berikan gambaran gimana cara melakukannya. Jadi orang olahraga itu harus belajar berkomunikasi dengan para pengambil keputusan tingkat tinggi. Ya, kalau di kabupaten kan bupati dialog. Pasti kan bupati punya kewenangan untuk memberikan anggaran. Ya, kasihan kalau harus bola hiji dua yang jadi 10 mentaan ke para siswa, kan sayang. Ya, bukan begitu. Harus kita gaul dengan para pengambil keputusan. Tapi ada caranya, nanti kita diskusi lah. Sekarang lanjutkan aja dulu siapa? Pak Jimmy? Ya, silakan gambarkan gimana di sekolahnya Pak Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Mungkin gambaran di sekolah saya, karena saya di Kota Banjar, cuman bukan di pusat kotanya, saya lebih ke timur. Itu berarti disebutnya di kampungnya lah, seperti itu. Permasalahannya di kami itu ada bola basket ada, cuman itu dipakai multi. Jadi setiap kegiatan itu di sana, upacara di sana, kemudian kalaupun ada perpisahan itu menggunakan lapangan basket itu juga. Masih ada lapangan yang sebelahnya, lapangan bola voli, cuman lapangan bola volinya baru dikasih temboknya itu yang sebelahnya lagi belum, gitu kan. Nah, kendala kami di kami itu olahraganya ada 4, jadi pada saat akan mengajar permainan bola besar itu biasanya kalau guru kelas 7 menggunakan lapangan basket, nah, kalau kelas 8-nya masih permainan bola besar, kami terpaksa pindah cari lapangan. Kebetulan ada di sport center, tidak jauh, itu sekitar kalau anak jalan itu sekitar 15 menit lah ke lapangan sport center itu, seperti itu. Gitu. Jadi kendala kami itu sebetulnya di sana itu kebanyakan berhubungan dengan lapangan gitu. Jadi kami sering putar gitu kan, sering berputar satu sama lain. Kalau kelas 7 sudah selesai, bola basket nanti diganti kelas 8, terus seperti itu. Kemudian untuk sarana di kami juga masih kekurangan, terutama untuk permainan bola besar. Bahkan untuk basket pun kami sering meminjam ke klub yang ada di kita Langen gitu, klub bola basket kami sering pinjam bolanya hanya untuk pembelajaran, seperti itu. Sama dengan sepak bola juga. Bola sepak di kami itu hanya ada 3, kemudian yang 1 sudah tidak layak pakai, yang 2 itu masih layak pakai. Nah, kalau seperti itu, kami komunikasi dengan SSB. Kebetulan guru di teman kami itu dia punya SSB, saya komunikasi dengan dia, pinjam alat-alat seperti itu. Itu terutama di kami itu alat-alat dengan motivasi siswa pada saat mengikuti pembelajaran, seperti itu. Masih ada yang kebanyakan cuek, seperti itu. Itu diantaranya dari masalah disiplin, mungkin Prof, seperti itu kendalanya. Itu mungkin cukup dari saya, Prof. Terima kasih. Oke, Pak Jimmy, nanti ada cerita dengan satu slide nanti saya akan ceritakan ya, walaupun mungkin ada yang mengulang. Silakan berikutnya Pak John. Ya Prof, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Prof. Amung dan yang terhormat Pak Adang, yang insya Allah Prof. Amung dan Pak Adang selalu diberikan kesehatan dan terus memberikan ilmunya kepada kita, sehingga kita tetap semangat menjalankan PPL, apalagi ini hari pertama PPL ya Prof ya, Pak Adang ya. Jadi insya Allah di tahapan sinkronasi ini, insya Allah kita menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Dan sebelumnya diberikan informasi dulu, Prof ya, kita minimal kalau dari Ibu Marisa itu kurang lebih di angka 50 menit minimal. Cuman kalau misalkan kalau misalkan Prof Amung dan Pak Adang ada kesibukan yang lain, kami tidak akan menahan kesibukannya gitu. Yang penting kewajibannya sudah kita dapatkan, karena setelah ini kita ada asinkron perjalanan, tapi tanpa adanya tatap maya, seperti itu. Baik, saya gambarkan terlebih dahulu sebenarnya yang sudah digambarkan. Perbedaannya di sini tentang pola pikir peserta didik. Kalau di saya di Indramayu itu kebanyakan peserta didiknya itu Prof dan Pak Adang di sini adalah anak-anak nelayan, karena kita di Pantura di pinggir pantai, anak-anak nelayan. Jadi mereka itu kadang sama orang tuanya berpikir orang tuanya itu adalah ketika menyekolahkan anak itu tujuannya bukan untuk mereka melaksanakan proses pembelajaran, silakan belajar yang benar dan sebagainya, melainkan ketika mereka sekolah itu konotasi atau pola pikir orang tua itu adalah ya udah saya titipkan saja anak saya daripada di rumah, saya titipkan sampai SMP, setelah itu selesai anaknya nanti langsung ikut berlayar gitu loh di laut. Jadi bukan proses belajar, tapi prosesnya adalah menitipkan anak, yang penting jangan di rumah gitu. Nah, makanya ketika kita melakukan proses pembelajaran pun sedikit mempunyai tantangan. Kalau ketidakberhasilan dan juga ketakutan kepada kami dengan ketercapaian yang tidak berhasil, itu mungkin bagian daripada tantangan guru, bagaimana caranya menciptakan proses pembelajaran yang inovatif. Apalagi tadi Prof Amung menyebutkan tentang konsep Bailey ya, karena di konsep Bailey itu kan benar-benar seorang guru itu kan harus memberikan peluang untuk anak bisa berkembang seluas-luasnya. Berarti kan konsep itu kan didasari dari kita guru gitu loh, guru sebagai fasilitator. Apalagi kalau misalkan kita menginduknya pada metode pembelajaran yang ada di Jerman. Seingat saya waktu Pak Prof Amung menjelaskan juga tentang kalau misalkan sekolah itu tidak memiliki fasilitas, kalau nggak salah seperti itu Prof ya, maka pemerintah itu akan memberikan anggaran untuk sekolah tersebut seperti itu, sehingga sekolah tersebut itu tidak ada fasilitas olahraga. Apalagi kalau Prof Amung pernah menjelaskan tentang fasilitas di Jepang. Kalau di Jepang itu nggak mungkin tidak ada sarana yang luas untuk mereka bermain. Ketika di sekolah diberikan wahana bermain dan sebagainya, karena di Jepang itu prinsipnya adalah bagaimana caranya anak-anak itu bergerak. Ketika istirahat, anak-anak pasti mainan ayunan dan sebagainya. Dan itulah kendala yang kami hadapi di sekolahan-sekolahan kami, itu kebanyakan bukan mengolah kualitas, tapi bagaimana caranya mendapatkan kuantitas peserta didik sebanyak-banyaknya. Seperti apalagi di swasta, Prof. Swasta itu konotasinya pasti seperti itu. Bagaimana caranya sekolahan itu mendapatkan peserta didik yang banyak. Jadi kuantitaslah yang dikedepankan. Seperti itu. Ini fakta yang ada di lapangan, Prof. Makanya kami itu benar-benar butuh ilmu dari Prof Amung dan juga Pak Adang, karena saya yakin teman-teman guru-guru olahraga itu adalah teman-teman yang mempunyai tenaga besar di sekolahnya, bahkan menjadi ujung tombak bagi sekolahnya itu untuk mengembangkan bagaimana caranya sekolahan itu hidup dan disukai oleh masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat. Jadi permasalahan yang paling inti adalah pola pikir peserta didik yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya
tidak support untuk anak-anak benar-benar proses untuk membelajar. Tapi tidak semua peserta didik seperti itu. Tapi kebanyakan kehidupan di wilayah pantai itu mereka itu pola pikirnya adalah bekerja seperti itu. Sehingga terkadang di Indramayu sendiri setelah SMP selesai gitu. Kebanyakan seperti itu. Itu aja Prof dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi sekolah yang harus seirama dengan lingkungan di mana masyarakat berada ya. Oke, sebelum kita bahas, kita diskusi lebih lanjut. Saya satu orang lagi ya, Pak Dik Darmadi Putra ya. Baik, siapa? Nah, Pak Dik. Baik, Prof. Terima kasih atas waktunya. Secara garis besar, Prof, untuk lingkungan tempat saya bekerja itu di daerah pedesaan atau perkampungan. Jadi sekolah itu dikelilingi oleh PTPN, Pak, Prof, dari perkebunan karet. Gitu. Jadi untuk akses angkutan transportasi umum itu hampir dikatakan tidak ada, kecuali ojek atau ojek online begitu Pak. Untuk transportasi umum seperti angkutan umum itu tidak ada. Nah kemudian untuk dari rombelnya itu kita ada 15 rombel Pak, itu kurang lebih. Kemudian untuk sarananya secara gambaran itu di sekolah kita punya 1 lapangan bola voli, kemudian 1 lapangan bola basket, kemudian ada ruangan serbaguna atau ruang keterampilan yang bisa dipergunakan untuk kegiatan semua mata pelajaran, Pak, di ruangan tertutup. Gitu. Kemudian untuk identifikasi masalah atau kendala yang kita hadapi di sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 Cibatu ini, Prof. Yang pertama, saya melihat itu peserta didik karena sama seperti Pak Muhammad Iqbal, kemudian Pak John, itu disebabkan karena kita ada learning loss pendidikan Pak semenjak pandemi. Kalau dulu di SMP Cibatu kita tidak kesulitan untuk mencari atletik Pak Prof. Karena di karakteristik peserta didik itu mereka sudah terbiasa mulai berangkat dari rumah itu sampai berkilo-kilo Pak untuk sampai sekolah. Kadang bersepeda dan sebagainya. Jadi secara karakteristik kemampuan kebugaran jasmani siswa itu sangat, walaupun tidak dipelajari di pelajaran olahraga PJOK, tapi mereka sudah terbiasa terlatih untuk beraktivitas fisik. Cuman semenjak terjadinya pandemi ini, pas begitu pembelajaran peralihan dari PJJ ke tatap muka, saya melihat itu pas begitu ada kejuaraan di tingkat kabupaten, kita jadi ketinggalan Pak. Jadi alasan kenapa saya untuk tingkat kebugaran rendahnya motivasi kebugaran jasmani itu sampai seperti itu. Kemudian alasan yang kedua, latar belakangnya itu karena saya melihat peserta didik itu lebih menyukai permainan cabang olahraga, aktivitas permainan bola besar maupun bola kecil atau yang berpermainan daripada aktivitas kebugaran jasmani. Jadi peserta lebih antusias Pak, atau lebih termotivasi untuk belajar olahraga permainan dibandingkan kebugaran jasmani. Kemudian permasalahan yang kedua, saya mengambil itu aktivitas permainan bola besar, itu bola basket, Prof, karena kalau di pedesaan itu permainan bola basket kurang dikenal, kurang memasyarakat dibandingkan dengan bola voli, sepak bola. Jadi pada saat pembelajaran terlihat bahwa peserta didik itu kesulitan menerapkan berbagai macam gerak dasar dalam permainan bola basket. Nah, untuk prasarananya, Prof, alhamdulillah walaupun tidak disebut banyak tidak, Prof, tapi disebut ada, kita sangat kekurangan, keterbatasan dengan asumsi bahwa logikanya dengan bola basket yang punya 2, kemudian jumlah siswanya ada sekitar 600-an, kita harus
bisa memodifikasi baik alat maupun peraturan dalam permainan. Secara garis besar itu kendala yang saya hadapi di tempat saya bekerja, Prof. Untuk kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi jangan sampai nanti dibalik. Ingat Wilmance Sonbai, pelari 1.500 dari NTT. Karena kebiasaan sekolahnya itu lebih dari 4 km, bahkan sampai 7 km, ke sekolahnya dia lari. Ya, datang ke sekolah, lari, pulangnya juga begitu. Gitu kan, ada kejuaraan atletik, dia ikut, kemudian sudah terlatih. Apakah kalau begitu sekolah harus dijauhkan lah, minimal paling dekat 7 kilo, tidak begitu kan? Atau kalau sasarannya begitu, sudah saja jangan di sekolah pelajaran ini, sudah aja di luar jam pelajaran sekolah, kan tidak begitu kan berpikirnya. Nah, maka dari itu ini mungkin bagi siapa Pak John dan siapa Pak Riki Pak Dik-Dik. sudah mungkin ya, tapi ini sekedar refleksi aja sebentar. Ini ya Pak, ini ya, nih, bentar. Oke ya, ini yang sudah diulang-ulang ya. Ini adalah artikelnya si Bailey gitu ya, Bailey. Jadi tadi mau basket, mau berbagai cabang olahraga tentu ada skillnya, ada keterampilannya ya. Jadi pendidikan jasmani dan olahraga itu sasaran dan luarannya diantaranya physical health yang ada hubungannya dengan kebugaran tadi gitu ya. Kemudian ada physical skill, terkuasainya keterampilan fisik. Kemudian jangan lupa bahwa melalui pendidikan jasmani dan olahraga juga afektif harus dikembangkan. Ya, sosial juga harus dikembangkan. Kognitif juga harus dikembangkan, kreativitas juga harus dimunculkan, demikian lifestyle leisure gitu kan. Nah, jadi sebenarnya pendidikan jasmani dan olahraga itu tidak semata-mata mengajarkan keterampilan atau mengajarkan anak supaya bugar, tapi bagaimana proses pembelajarannya mengembangkan seluruh potensi diri anak yang menurut Baylor ini ya yang dirangkum Baylor berdasarkan pendapat-pendapat para ahli, inilah yang harus diutamakan ya, dan ini harus mendapatkan kesan supaya kalau mendapatkan kesan inilah yang disebut mana ya, sebentar. Nah ini ya, di pembinaan pengembangan olahraga pendidikan atau anak muda, anak sekolah, pelajar, ini harus kurikulum Penjas. Itu memberikan bekal kepada anak untuk aktif sepanjang hayat. Jadi Pak Dik-Dik, ya anak-anak mengikuti pelajaran Penjas itu harus memberikan, si gurunya itu harus mendesain demikian rupa bagaimana pembelajaran yang dilalui oleh si anak itu memberikan kesan agar dia itu terpikirkan untuk melakukan aktivitas ini sepanjang hayatnya. Jadi betul-betul memperoleh bekal yang kuat. Nah, tadi Bapak memberikan informasi bagaimana perjuangan sosial politik gitu ya, dalam memahami di sistem politik ini juga melalui perjuangan sosial politik. Di awal tahun 2000 ketika para ahli bidang olahraga berkomunikasi dengan calon Perdana Menteri, yaitu siapa itu? Tony Blair di Inggris. Ya, konsep pembangunan olahraga itu atau konsep olahraga di persekolahan itu ini yang dikembangkan menjadi 4 sudut. Nah, di kita kan hanya 2 sudut ya, kiri dan kanan ya, pengembangan bakat atau ekstrakurikuler dan mata pelajaran pendidikan jasmani, tidak ada lifelong participation. Nah, ini sebetulnya pentingnya 2 meter per orang harus menjadi standar ruang bergerak itu. Bagus didesain menjadi lapangan olahraga yang multifungsi, yang terbuka. Bisa basket, bisa voli, bisa main bola kecil gitu ya. Di situ bisa sepak bola tentu saja.
jadi ruang terbuka ya. Ya sekali-kali dipakai untuk kepentingan upacara boleh, tapi harus tertata dengan baik semuanya. Kalau terintegrasi konsepnya seperti Amerika sama Jepang di dalam sekolah. Nah, kalau tidak ada, sekolah tidak ada, itu biasanya kalau teori di Jerman itu sekolah diberi anggaran untuk menyewa fasilitas publik agar pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga berjalan dengan baik. Gitu ya. Nah, ini ada klubling. Tadi ada yang bercerita kerjasama dengan fasilitas yang punya klub gitu ya. Ya, dengan yang punya klub kemudian bekerja sama. Nah, ini adalah contoh bagaimana pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah atau para siswa itu punya klub cabang olahraga yang bekerja sama dengan klub perkumpulan olahraga di masyarakat, kemudian menyelenggarakan kompetisi. Ini adalah hasil perjuangan sosial politik. Tony Blair-nya terpilih, langsung kurikulumnya dirubah. Ada yang seperti ini, setiap sekolah distandardisasi fasilitasnya. Tadi kita makna olahraga itu masih seperti di cerita Pak Dik tadi, bahwa olahraga itu lebih berorientasi pada orang yang berbakat saja satu orang gitu ya. Padahal tidak di sana olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga itu harus memfasilitasi pengembangan anak dalam dimensi ini. Ya, dan dimensi ini gitu. Yang harus diperhatikan itu adalah seluruh anak. Nah, itu konsep berpikir. Karena fasilitas dan sarana prasarana itu adalah merupakan salah satu faktor kunci. Salah satu faktor kunci di samping kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, sarana dukungan sarana dan potensi anak. Nah, tadi ada potensi di nelayan, coba jadi didesain demikian rupa pembelajaran pendidikan jasmani yang sesuai dengan kira-kira kehidupan di nelayan seperti apa. Poli pantai misalnya yang seperti ini dimanfaatkan, dibawa, diajak ke sana. Ya, bukan hanya mengambil ikannya di lapangan, bagaimana itu pantainya dimanfaatkan menjadi objek pariwisata. Masa orang pantai tidak bisa berpikir begitu? Bagaimana olahraga didesain anak-anak juga menjadi dikompetisikan gitu ya, atau gimana dicerita. Jadi prinsipnya adalah pendidikan jasmani dan olahraga itu harus memberikan bekal bagi anak, sehingga kesan proses pembelajaran pendidikan jasmani itu harus memberikan kesan yang kuat sehingga anak mau melakukan kegiatan tersebut di rumahnya dan di kehidupan sehari-harinya ya. Lifelong activity, aktivitas yang panjang yang tadi ya. Nah, ini barangkali setelah PPG ini seorang guru harus punya tanggung jawab moral yang tinggi. Apa yang bisa mengesankan pembelajaran pendidikan jasmani tidak semata-mata anak mencapai dan untuk kepentingan di sekolah itu. Tapi peristiwa belajar mengajar di sekolah melalui pendidikan jasmani dan olahraga itu berpengaruh sangat mendasar untuk kepentingan hidup dia sepanjang hayat. Ya. Nah, ini ya, pengembangan bakat kali ini hanya untuk orang yang berbakat, ini klubling kerja sama lingkungan sekolah, dan ini pentingnya karena 1 minggu 1 kali tidak cukup. Maka difasilitasi out of school hour activity atau aktivitas di sekolah di luar jam belajar. Maka itu perlu ada fasilitas 2 meter persegi per siswa. Iya kan? Dan di situ biasanya di pinggir-pinggir itu ada palang tunggal, palang bertingkat gitu ya. Dan itu lingkungan yang mengajak serta anak untuk memanfaatkan lingkungan gerak tersebut dalam kegiatan dalam mengisi kegiatan di sela-sela jam pelajaran sedang terhenti. Ya, ini bagus nih ya. Ini bagus sekali kalau menurut Bapak. Nah, barangkali saya percaya di lapangan Bapak-bapak semua punya pengalaman yang panjang dengan kesulitan yang ada. Yang jelas guru betul-betul dalam posisi sekarang harus berkreasi dalam keterbatasan yang ada. Sasaran dan luaran
pembelajaran pendidikan jasmani tetap harus dicapai, tapi tidak semata-mata selesai dia di sekolah untuk memenuhi tugas-tugas di sekolah. Tapi bagaimana pendidikan jasmani dan olahraga itu berkesan untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Itu kalau menurut saya. Ya. Nah, dalam konteks PPL ini saya percaya silahkan modifikasi sudah jelas, tapi yang tidak boleh lupa, Anda kan mau berubah. Ya, agar ada kebijakan negara, pemerintah. Bapak kemarin di Dewan Pendidikan Jawa Barat, alhamdulillah sudah meloloskan peraturan gubernur tentang komite sekolah. Jadi sumbangan persekolahan dimungkinkan, tapi melalui komite ya. Nah, nanti komite itu bekerja sama, berkomunikasi sama orang tua siswa. Nah, orang tua siswa itu bagi yang mampu boleh ya menyumbang, tapi yang tidak mampu tidak boleh dipaksa. Ya, tapi tidak melalui sekolah, melalui komite. Nah, Bapak di Dewan Pendidikan sebagai Ketua Dewan Pendidikan Jawa Barat, alhamdulillah hal tersebut sudah sudah keluar ya, diadopsi oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat, diperjuangkan, dan keputusan gubernurnya peraturan gubernur itu sudah lahir sekarang ya. Nah, itu jadi dimungkinkan. Nah, sebagai guru pendidikan jasmani dan olahraga, standarnya itu harus diperjuangkan secara nasional ya. Standar penyelenggaraan pendidikan jasmani dan sekolah, standar minimalnya harus. Tadi teorinya bukan harus punya lapangan bola voli, harus punya lapangan basket, harus punya lapangan, tidak di sana cara berpikirnya, tapi yang tadi 2 meter persegi setiap anak. Jadi kalau ada 1.400 orang, itu berarti kita harus punya ruang terbuka seluas 2.800. Kalau 2.800 itu sama dengan 4 kali 7, 40 kali 7, 40 kali 70. Hebat nggak kalau 40 kali 70 kira-kira seluas lapangan apa tuh? Lapangan bola kurang sedikit ya. Mantap itu. Ya, nah itu cara berpikirnya di situ. Tapi jangan yang disebut lapang itu adalah lapang voli, lapang, kita kan bukan di situ. Ya, justru luas 40 sama 70 Anda bisa desain dengan baik. Kapan untuk voli, kapan untuk basket, kapan untuk futsal gitu kan. Jadi itu kalau tidak salah, kalau pernah ke jalan dekat SMP mana tuh yang di dekat PPI lah Kota Bandung, siapa yang pernah ke situ? Ya, itu ada luas lapangan, sekarang ada beberapa lapangan futsal. Hanya sayang tidak dikombinasi dengan lapangan basket, itu semua gitu ya. Sayang aja itu. Nah, jadi ada itu bisa dipakai oleh SMP, udah masyarakat, di situ ada SD di situ. Itu udah bukan milik sekolah. Nah, kalau program dari pemerintah kabupaten kota tidak bisa langsung ke sekolah atau sulit ke sekolah, minimal di sekitar di sekolah itu banyak, itu harus ada ruang terbuka ya, lapangan. Jadi itu teorinya Eropa yang seperti itu. Kalau di teorinya Jepang atau Amerika, setiap sekolah itu di dalam. Maka ketika jumlah siswa bertambah, bukan halaman sekolah atau tanah yang kosong dibangun lagi, bukan begitu. Jadi yang ada ditambah nih, naik ke atas kalau butuh ruangan itu, sehingga tidak mengganggu space. Ya, nah ini ya tadi bercerita tentang kondisi aktual sekolah, karena sarana dan fasilitas itu merupakan salah satu faktor kunci suksesnya penyelenggaraan pendidikan jasmani dan olahraga dengan baik. Tetapi mungkin diskusi hari ini selain hal itu juga memberikan pesan kuat bagaimana penyelenggaraan pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah dalam kondisi sesulit apapun dapat memberikan kesan kepada anak. Pengalaman dalam belajar pendidikan jasmani dan olahraga itu menginspirasi untuk dilakukannya sepanjang hayat. Saya rasa yang sudah kuliah dengan Bapak yang begitu mah sudah sering dibicarakan ya Pak John ya. Yang baru bertemu barangkali Pak siapa? Pak Jimmy, Pak Dik-Dik, ya, mungkin itu adalah di Inggris. Yang ini Inggris ya, ini di Inggris.
Jadi kurikulum pendidikan jasmani itu harus dalam proses pembelajarannya harus memberikan kesan kuat pengalaman berharga dia di dalam sekolah dan dia lakukan di luar sekolah. Ini ya yang di kiri itu. Barangkali itu saja dari saya hari ini. Selanjutnya mungkin saya mengundang dengan hormat Pak Adang Abidin, ya. Sebelum diskusi lebih lanjut, kalau ada pertanyaan kepada saya, mangga saya mengundang Pak Adang Abidin untuk ikut berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak Adang. Siap, Prof. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas waktunya dan paparannya yang begitu simpel, begitu mendalam ya. Untuk para mahasiswa PPG yang tadi dikemukakan oleh Bapak sekalian, jangan berkecil hati. Saya juga di tengah-tengah kota, ya, dekat alun-alun sekolah seperti itu. Ya, lapangannya cuma sebesar lapang bola basket. Jadi SMP saya itu SMP Negeri 25 Kota Bandung paling kecil sekota Bandung. Tapi dengan lapangan seperti itu kita kan dituntut untuk pembelajaran supaya efektif ya. Meskipun lapangannya segitu, seperti tadi satu waktu ada 3 guru yang melakukan pembelajaran sama dengan saya juga ya seperti itu. Jadi apalagi yang tadinya 3 jam pelajaran jadi 2 jam untuk prakteknya, 1 jam untuk teori. Jadi jangan berkecil hati lah, jangan pesimis. Kita tetap dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa melalui pembelajaran penjas seperti itu. Untuk Pak John, sama saya juga pernah ke Medan waktu tes kebugaran siswa Indonesia bekerja sama dengan P4TK. Kebetulan di SMP 39 Medan, di sana mah lebih parah Pak John. Ya, jadi setiap hari rob. Jadi anak-anak dengan kepala sekolahnya kebetulan dari Unimed juga ya, alumni SGO juga. Jadi kerja bakti dulu. Air itu rob, kalau malam itu jadi pagi-pagi itu semuanya tidak ada yang tidak bekerja, alhamdulillah. Ya jangan berkecil hati, itu di Medan seperti itu. Saya 2 kali ke sana PKSI. Jadi meskipun lapangannya seperti yang tidak diharapkan, idealnya waktu kuliah kita, apalagi waktu di FPOK UPI yang modern, yang representatif, tapi pas pelaksanaan kita di lapangan seperti ini ya kita kan harus memodifikasi ya, terus kita yang namanya pembelajaran penjas itu mengajar itu seni, gimana caranya antara guru yang satu dengan yang lain pasti akan berbeda seninya, cara mengajarnya ya. Jadi seperti itulah yang dialami sekarang di zaman modern ini, meskipun di Indonesia jauh dengan negara-negara lain seperti tadi Prof Amung sampaikan, di Inggris ya, di mana di sana itu kan pembelajarannya lebih jauh, lebih banyak, waktunya lebih panjang. Kalau di kita yang di saya aja 3 jam, 2 jam harus praktek, 1 jam teori karena lapangannya sesempit itu, rame begitu. Apalagi saya misalnya ada kemarin dengan kerjasama dengan Prof Agus Rustiana mengenai TKPN, kebugaran pelajar Nusantara 3 hari ditinggalkan. Wah, jadi ramai di lapang itu kalau tidak ada gurunya. Karena ya anak-anak kalau udah yang namanya praktek pasti ramai gitu, tidak bisa diam, mengganggu. Bahkan meskipun udah ditugaskan oleh guru yang bersangkutan, tapi tetap seperti itu. Ya jadi itu ya menyambung dari pembicaraan dengan Prof Amung untuk pengantar kali ini. Tapi saya titip pesan, kemarin ada Zoom meeting dengan Dr. Sastiwan. Ini informasi saja untuk para PPL yang sekarang mau memasuki kategori 2. Jadi dalam pembelajaran nanti untuk PPL-nya itu jangan sampai permasalahannya tidak timbul. Itu
pesan dari Pak Carsiwan seperti itu. Jadi setiap permasalahan dimunculkan, jangan sampai ngajar aja berdasarkan RPP yang ada seperti itu. Ya, jadi yang diharapkan sekarang mumpung lagi PPG seperti ini, silakan munculkan permasalahan apa solusinya seperti itu. Jangan sampai lurus-lurus saja, itu yang tidak diharapkan ya. Percuma PPG lama, capek seperti itu, tapi tidak ada hasilnya. Itu yang diharapkan seperti itu ya. Itu saja Prof dari saya. Hatur nuhun atas waktunya. Silakan dilanjut. Mangga. Oke, terima kasih Pak Adang Abidin telah berkontribusi dalam pertemuan hari ini. Selanjutnya silahkan program PPL itu apa yang dipersyaratkan ya. Di-share aja. John, silakan. Oke, nanti saya coba share screen. Ya. Diawali dari jadwal dulu aja, Prof ya. Ya, Biar ya. nanti runtutannya kita memahami bersama-sama. Sebentar. Bentar, saya coba share screen. Saya buka dulu. Oke, saya izin share screen dulu ya, Prof ya. Sampai Ya. Muncul? Oke. Muncul. Oke. Baik, di tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan, yang pertama adalah sekarang tanggal 25 Agustus di sini kita akan melaksanakan sinkronus yang sudah kita laksanakan pada hari ini sedang berjalan, yaitu pada 8B, yaitu pengantar praktik pengalaman lapangan. Jadi pembukaan dan juga informasi-informasi dan juga kesiapan-kesiapan kita tentang praktik pengalaman lapangan, yang di sini ada praktik pengalaman lapangan 1. Nah, karena memang setiap mahasiswa itu diharuskan mempunyai 2 RPP, Prof, dan juga Pak Adang. 2 RPP dan 1 RPP-nya itu ada 2 pertemuan, 2 kali pertemuan. Jadi nanti kita akan membahasnya adalah 4 kali pertemuan dalam RPP itu. Ya. Nah, pada hari ini juga kita diharuskan untuk mengunggah RPP perangkat pembelajaran yang pertama. Nah, perangkat pembelajaran yang pertama, di mana perangkat pembelajaran yang pertama itu mungkin kita akan uploadnya, unggahnya ke LMS itu adalah RPP yang pertama, namun di sana bisa saja isinya langsung 2 kali pertemuan, Prof. Ya. Supaya indikator dan juga tujuan pembelajarannya nyambung. Karena biasanya, bukan biasanya, karena memang di 2 kali pertemuan itu kan 1 materi, Prof ya. Kayak contoh di saya itu adalah tentang senam irama. Nah, senam irama dibuat 2 kali pertemuan. Karena saya menggunakan modelnya adalah project based learning, jadi di sana 2 kali pertemuan, terus dicantumkan tujuan pembelajarannya di mana nanti akan ada perbedaan. Contoh, pertemuan pertama itu adalah gerak langkah kaki dan juga ayunan lengan. Pertemuan yang kedua itu adalah modifikasi tentang kombinasi antara gerak langkah kaki dan juga ayunan lengan. Nah, nanti seperti itu, dan nanti RPP yang kedua juga akan seperti itu, mungkin dengan nanti akan satu prinsipkan dengan teman-teman yang lainnya. Nah, itu yang akan kita laksanakan, dan di LMS pun, Prof, itu bahasanya sama seperti ini, yaitu pengantar praktik pengalaman lapangan. Jadi untuk hari ini kita membahas tentang kesiapan kita untuk melaksanakan praktik pengalaman lapangan dan juga masukan-masukan yang alhamdulillah sudah diberikan oleh Prof Amung dan juga Pak Adang. Selanjutnya itu kita sampai tanggal 5 September, Prof. Ya. Sampai tanggal 5 September itu karena, Prof, ketika hari ini kita mengunggah perangkat pembelajaran, nanti Prof Amung dan juga Pak Adang itu melaksanakan penilaian. Jadi tanggal 25 itu unggah tugas, tanggal 26 itu dinilai oleh Prof Amung,
tanggal 27-nya akan dinilai oleh tanggal 26 tanggal 26 itu Prof Amung, tanggal 27 itu Pak Adang. Nah, nanti tanggal 29-nya ada ruang kolaborasi. Di LMS juga kita akan mengisi. Nah, terus setelah di ruang kolaborasi itu dilanjutkan tanggal 30 dan 31-nya sama diberikan penilaian lagi oleh Prof Amung dan juga Pak Adang. Begitupun tanggal 1 September tentang perekaman pelaksanaan praktik pembelajaran, karena kita kan membuat video ya Prof ya. Nah itu terus juga ada unggahan tanggihan, penilaian, dan tanggal 6 September kita akan ada sinkronus lagi seperti ini Prof. Ya. Tentang pengantar refleksi praktek pengalaman lapangannya seperti itu. Jadi dimulai dari tanggal 26 karena tanggal 25 ini kita insya Allah akan mengunggah RPP kita. Dari tanggal 26 itu sampai tanggal 5 September itu kita akan setiap harinya mungkin akan kolaborasi dengan Prof Amung dan juga Pak Adang. Ini baiknya seperti apa untuk membuat rangkaian PPL yang sebenarnya pada RPP yang pertama. Karena di sana juga sudah ada pelaksanaan praktik, pembuatan video, kan seperti itu, Prof. Ya. Jadi nanti tahapan itulah sementara sampai kita pembahasannya adalah RPP yang pertama dulu, Prof. Ya. Seperti itu. Baik, komentar dari saya barangkali untuk tanggal 25 udah selesai yang kuning ya. Yap, kemudian mengunggah silakan. Hanya sekarang teknik penilaian. Apakah teknik penilaian itu dokumen saja langsung dinilai atau ketika saya menilai misalnya ya presentasi. Siap, Prof. Itu gimana? Kita coba buka LMS, Prof ya. Ya, buka coba. Siap. Sebentar. Share dulu. Prof, mohon maaf Prof. Ya. Kalau tidak salah, mungkin kalau ini harusnya ya biar aja lah. Jadi kalau pengalaman yang sudah Prof, kalau mengenai PPL, praktek PPL itu udah ada format-formatnya Prof. Kalau tidak salah ini saya bicara gitu ya, kalau beragapan. Jadi kita Prof sebagai dosen sudah ada formatnya gitu ya, cara-cara poin-poin yang harus dinilainya itu apa saja ada mungkin Prof. Mohon maaf ini takut salah. Betul. Ya. Saya juga awam kalau yang begini. Ya, gitu Prof. Jadi apa saja item-item atau poin-poin yang nanti dinilai seperti itu Prof. Jadi silakan, mungkin Pak, komunikasi dengan admin ataupun dengan Bu Marisa yang kita tahu gitu ya. Gitu saja mungkin kalau untuk kali ini belum tahu saya mengenai hal ini sekarang ini karena kan saya dilibatkan langsung dengan dosen gitu yang tadinya hanya itu saja. Itu aja Prof masukan dari saya. Hatur nuhun. Ya. Silakan Pak John, barangkali ada yang bisa di ini. Sebentar Pak, saya masuk ke LMS dulu. Oke. Siap. Oke, saya izin share screen lagi. Ya. LMS. Oh ini. Maaf ini juga Pak Adang pengen bertanya Pak Adang. Siap. Apakah seperti yang komprehensif kemarin, apakah kita tuh kan sekarang dibimbing oleh Pak Prof sama Pak Adang. Apakah nanti penilaiannya itu ditukar dengan yang lain, diganti, atau penilaian oleh Prof lagi sama Pak Adang? Kayaknya mah sama kita. Kayaknya kita tidak ada silang-silang begitu. Iya. Pengalaman yang mudah gitu seperti itu tidak akan sama yang lain gitulah. Kan dibimbing sama kita, insya Allah lah masukannya juga sama kita. Untuk sementara seperti itu. Nggak tahu kedepannya atau gimana lah. Jadi bimbingan sama Pak Adang dinilai oleh Pak Adang sama Prof juga gitu ya. Ah gitu kayaknya begitu. Waktu itu juga yang lebih jelas atau kentara itu sebelum pandemi. Nah, kalau sebelum pandemi kan jadi mahasiswanya kan datang ke sekolah saya gitu ya mengenai luring. Nah, jadi yang nilainya juga sama kita gitu. Bahkan dosennya datang ke tempat sekolah itu. Tidak silang seperti itulah. Siap Pak.
Nah, ini berkas unggahan kita, Prof dan Pak Adang. Pada sesi ini, saudara akan melaksanakan rencana aksi yang pertama. Silakan saudara unggah perangkat pembelajaran pada rencana aksi yang pertama dalam format PDF yang akan saudara gunakan sesuai petunjuk pengiriman di bawah. Kalau yang di bawah ini hanya pas untuk unggahnya saja. Ya. Terus dilanjutkan dengan pengiriman. Setelah itu langsung dinilai oleh Prof Amung dan Pak Adang kalau nggak salah seperti itu. Dokumen itu. Dokumen ini. Ya. Seperti itu. Tapi untuk format-format sebagainya, benar kata Pak Adang, saya juga belum memahami itu bagaimana. Saya akan tanyakan sama Ibu Marisa ya. Berarti siap, untuk agenda hari ini, ya, Anda mengunggah. Setelah selesaikan tatap muka ini, mengunggah hasil unggahan, nanti saya akan telah. Sambil saya tanya sama Ibu Marisa, ada format penilaiannya. Nah, besok itu kan acara penilaian ya. Siap. Satu contoh misalnya, Pak John, ini Anda sudah mengunggah ini. Coba bisa ini enggak? Bisa paparkan enggak? Ceritakan apa yang ditulis tersebut atau yang diunggah tersebut. Bisa aja begitu kan? Ya, benar. Ya, Siap. Besok kan tatap muka misalnya, atau kalau ya, perlu, nggak apa-apa. Apakah perlu semuanya atau beberapa saja, kan bisa begitu. Ya. Kemudian besoknya sama Pak Adang. Siap. Itu juga sama Pak Adang ya. Siap. Jadi saya dan Pak Adang nanti punya menilai masing-masing ya. Siap, Prof. Oke lah, paham. Saya tinggal sekarang mah pekerjaan Anda tinggal mengunggah ya. Besok saya telah, kemudian bisa juga diskusi nanti di grup WA ya. Bisa di grup WA, atau kalau ada kendala, udah unggah saja secara formal ke sini ke grup WA, biar saya tidak buka laptop, buka HP aja gitu kan, bisa gitu kan. Siap. Unggah ini kurang ini, atau ini udah bagus, ini gimana, kan bisa begitu. Sambil saya berkomunikasi sama Ibu Marisa ya. Siap, Prof. Gitu, Pak Adang. Prof, mohon maaf, Prof. Kemarin, punten, Prof. Kemarin ikutan peer teaching, penilaian peer teaching, Prof. Kemarin saya ikut mempertimbangkan, tetapi yang melaksanakan Ibu Om. Itu Prof, punten nih, yang peer teaching juga ada format poin-poinnya. Kemarin ada 16 item yang harus dinilai. Ini juga informasi dari Bu Hajah Om. Jadi gitu Prof, mungkin kita juga sekarang kalau koordinasi atau konfirmasi dengan Bu Marisa, atau ya kayaknya juga dengan Bu Marisa, adalah poin-poinnya seperti itu. Jadi kita tidak kelabakan Prof, ada gambaran apa yang harus dinilainya itu gitu Prof. Betul. Mohon Prof, punten Prof. Ya. Jadi ini saya juga sekarang kan koordinasi sama Ibu Marisa untuk penilaian, format penilaian yang diunggah oleh peserta PPG ya. Yang kan diunggah format penilaian seperti apa. Saya akan tanyakan kepada Ibu Marisa. Siap. Ya. Siap, Prof. Siap. Atau mungkin Ibu Marisa diundang saja di grup WA, kan efektif. Siap, Prof. Walaupun nanti Ibu Marisa secara pribadi ngirimnya gitu kan, format Pak, ini formatnya beres kan? Ya, itu. Siap. Ya. Apakah itu harus rahasia ke peserta PPG-nya atau terbuka? Walau alam ya. Kita baik, atau kalau begitu pertemuan hari ini cukup ya. Siap, Prof. Silakan ini semua peserta untuk segera mengunggah apa tadi B1 apa? Perangkat pembelajarannya, Prof. Ya, perangkat pembelajaran silakan diunggah. Nanti kalau ada kesulitan apa-apa bisa berkomunikasi di grup WA. Alhamdulillah ini sekarang kita berapa menit nih? Berarti kalau hampir saya rekam ini, kalau yang saya rekaman 1 jam lebih. 1 jam lebih ya. Tadi kita mulai 13.30, sekarang 14.45. Jadi sudah melampaui ketentuan minimal ya. Iya. Baik, Adang. Demikian ya. Saya tunggu tugasnya tadi, nanti saya akan coba menelai ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mau lanjut diskusi, oke, silakan ya. Prof, izin foto dulu Prof, satu kali lagi Prof.
Siap. Ya, foto dulu. 1, 2. Oke, cukup. Terima kasih banyak, Prof. Ya, silakan. Terima kasih banyak, Prof. Semoga sehat selalu. Amin. Amin, ya. Amin. Pak Adang, Siap, Pak Adang, lanjutkan. Pak Adang. Belum. Sudah. Padang Wah, ini sudah. teman-teman rekamannya boleh dimatikan yang saat ini atau gimana? Rekamannya di Udah banyak Pak, sok dimatiin aja. Enggak, kalau enggak rekaman yang dari saya, kalau itu zoomnya zoom yang siapa ya? Yang Pak ini. Pak Amung ya? Nanti. Lab ya. Ya udah dari Pak Iqbal aja, Pak Iqbal di off-kan aja cukup segitu, Pak.